Tadi nanya sekali, kakek itu di mana? Aku bilangnya sih lagi jalan-jalan gitu.精神差今日啫，今日兩度。Mbah Kucen melasine belum makan, belum minum, nggak mau bangun, kayak pingsan gitu. Udah angetin susunya malah udah kukusin sarapan. Aduh, ini malah tadi bawang enggak ya ini? Ups. Rubuh. Ups. Aduh. Ya. Lemas Besti. Capeknya ya Allah, karena ngebut. Ini udah jam berapa? Jam 3. Ya Allah, kakekku kasihan banget tadi, harus dilarikan ke rumah sakit ya. Oh iya, belum nyapa. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hongkong. Aku itu habis pokoknya nafasku juga tersengal-sengal. Ya ini karena aku ngebut, bukan mumpung sih, ya karena kakekku nggak di rumah. Tadi kan dilarikan ke rumah sakit, itu sekitar jam 1:30 lah. Jam 1:30 itu dilarikan ke rumah sakit. Aku terus inisiatif, oh iya mumpung kakekku lagi nggak di rumah, aku langsung geret-geret ini, bersihin itu belakang. Debunya banyak banget, ya Allah. Aku masih kesel banget. Mau beresin ini malah nanti dulu lah, bentar lagi juga jemput nenekku. Ceritanya itu kayak gini, kan pas tadi pagi itu ya, jam subuh lah, jam subuhan kayak gitu. Terus kakekku itu nafasnya udah tersengal-sengal, pokoknya udah ya mengkhawatirkan banget. Terus habis itu aku kan turun bangun ya, tak ini tak cek, kakekku tak cek, terus tak bangunin, mau minum apa, terus aku ngecek ini oksigennya itu udah bener di level 1,5 kayak gitu, di level 1,5. Terus tak cek ininya ya, tapi kok nafasnya kayak rendah kayak gitu. Terus udah aku nggak ngubungin anak-anaknya, orang masih subuh-subuh buta gitu. Nah habis itu kakekku ke kamar mandi kan, ke toilet, terus BAB. Kakekku itu kalau BAB itu kan mungkin kayak capek banget, itu sesuatu kegiatan pekerjaan
yang menguras tenaga itu capek banget kalau BAB, soalnya dia juga BAB-nya susah. Nah mungkin karena itu terus jadi ya tambah nafasnya itu tuh kayak tambah berat banget, tambah pokoknya aku itu udah khawatir banget ya Allah, jangan misal amit-amit lah ya, ya jangan sekarang kayak gitu, karena aku ya gagak takut, walaupun aku itu sering sering ngadepin kakekku tuh kayak gitu terus. Nah habis itu ya aku langsung nganterin, habis kakekku BAB itu aku anterin ke kamar lagi terus suruh tidur. Terus habis itu kan jam setengah 8 aku ngurusin nenekku bangun buat sekolah, aku ngurusin nenekku. Terus kakekku, pas aku lagi ngurusin nenekku itu, kakekku pingin ganti baju, ganti celana, ganti popok, katanya basah. Terus aku lihat, iya beneran basah banget itu. Biasanya itu kakekku kalau misal walaupun basah ya sedikit, karena biasanya kan bolak-balik ke kamar mandi itu ya kalau malam. Nah ini ternyata pipisnya itu banyak banget di popoknya. Terus aku udah ganti semua. Aku suruh tidur di kamar itu nggak mau, terus kakekku tidur di sofa. Nah habis itu kan aku ngelanjutin ngurusin nenekku buat ke sekolah. Aku tes drive nenekku, aku gantiin baju kayak gitu. Terus, nah setelah aku nganterin nenekku ke sekolah, aku pulang itu biasanya kalau ada suara sedikit aja, kakekku bangun. Misal kayak aku buka pintu itu biasanya kakekku bangun. Nah ini kok aku naruh belanjaanku itu, kakekku kok diem aja, maksudnya tidur terus kayak gitu, nggak ngerespon apa-apa. Terus aku bangunin kakekku, mbah kayak gitulah ya, akong bangun kayak gitu. Tapi kakekku itu nggak ngerespon apa-apa, nggak jawab. Tek pegang tangannya ya masih bisa, maksudnya tek pegang tangannya lemes. Nah terus kakekku kok nafasnya masih, biasanya kalau tiduran di sini itu kan anteng ya, anteng, mimik mukanya juga anteng, nggak yang kayak gini. Terus aku langsung cek lagi apa tekanan inilah oksigennya, nggak tahu, pokoknya intinya itu aku cek lagi, ya Allah langsung ngedrop ke 60, padahal itu yang seharusnya itu 90. Nah ini langsung 60. Itu sekitar jam setengah 11, aku masih belum ngubungin majikanku, masih lah nanti dulu lah, aku masih bisa nanganin kakekku kayak gitu, belum mencapai aku yang khawatir banget kayak gitu. Terus nah setelah itu aku tanya, bangunin lagi mau ke restoran apa enggak. Kakekku itu kan paling suka banget, paling excited kalau dia ke restoran. Nah ini kakekku ya nggak jawab, cuman buka mata kayak gini doang, sedikit banget. Terus habis itu kakekku cuma tak orek-orek lah ya, tak goyak-goyak, tak bangunin, mbah bangun, mau makan enggak, aku punya ini, punya lopako, punya hakau, punya apa itu, mie kayak gitu ya. Kakekku itu masih jawab, hakau, pingin makan hakau. Terus aku ini nyetimin hakau lah, habis disetimin hakau itu aku bangunin lagi, udah nggak mau, tak giniin tangannya, tak kayak giniin, pokoknya tak yang berbagai cara biar kakekku bangun. Terus aku langsung ini tes lagi ininya, tak cek lagi ya, naik. Nah ini oksigen ini kan tadinya 1,1, tak naikin jadi 2. Tetap ininya enggak, cuma naik sedikit, 70-an lah. Pokoknya belum nyampe yang seharusnya. Kan seharusnya 91, 90 itu udah boleh kayak gitu. Terus aku bangunin, nggak mau. Terus aku ngangetin susu, siapa tahu dia males makan. Kalau minum susu kan aku bisa, dia sambil tiduran sambil nyedotin susu kayak gitu. Lah ini susunya udah panas, kakekku tok bangunin. Nah di situ aku langsung khawatir banget, nggak mau respon apa-apa. Aku teriak-teriak, bukan teriak-teriak apa sih, pokoknya manggilnya aku dengan nada keras kayak gitu ya. Kakekku itu nggak ngerespon apa-apa. Terus aku langsung WhatsApp bosku, WhatsApp tuan bos kayak gitu ya. Aku nggak WhatsApp ini sih, nggak WhatsApp nyonya bosku, soalnya kalau jam-jam segitu tuh ada telepon. Bentar ya, ini pasti dari mbokku. Wey, hai. Oke, bye. Kayaknya ada yang serius.
aku itu ditelepon sama mbokku. Habis jemput nenekku itu langsung suruh ke rumah sakit. Biasanya itu nggak pernah kayak gini. Misalkan kakekku masuk ke rumah sakit, nenekku itu nggak pernah disuruh nyusulin ke sana sama aku. Ini aku mau harus cepet-cepet, tapi belum waktunya, masih jam 3. Jemputnya itu jam 3 aku baru keluar dari rumah sih. Tapi ya aku tata-tata dulu ya kayak gitulah. Terus tadi itu aku jam 11-an itu aku tuh langsung hubungin majikanku. Ya Allah, aku ngedek ada apa ya, semoga kakekku nggak terjadi apa-apa sih. Kayak sipok, ngerti orang sipok. Cái cổ này là cái hổ còn còn Sana. Elesik, Fatih. em coi cái đồ Elesik ya. Aku makan ini. Genyong gue enak banget. Esik liko aku ini. Sengkan ngopele liko. Wah, gede banget. Có dòng mà kinh cổ. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sikiesin. Wow, cái咩邊度揼板啊？呢度係揼板啊！ Fatih ya, sik ya. Ada hả?攞咗個鼻。 Selok ya. Amnya. Nah, aku habis jemput nenekku, aku langsung WhatsApp ke majikanku. Ini aku udah jemput, mau menuju ke sana, ke rumah sakit. Aku tuh dari sekolahnya nenekku itu kan ke rumah sakit jalan kayak gitu ya. Sikye. Yang tengok ya Pak. Alah sikyesin. Home. Itu kan jalan deket ya. Terus, nah aku udah mau jalan. Aku terus langsung WhatsApp ke majikanku. Bilang ini aku udah mau jalan. Terus majikanku ngomong gini, nggak usah dibawa ke sini karena kita nggak boleh masuk juga ke rumah sakit. Orang Hongkong itu kalau misalnya ada yang sakit itu, ya yang nungguin itu cuma suster. Kecuali yang kayak mungkin rumah sakit yang VVIP kayak gitu ya, bisa ditungguin. Tapi itu cuma 1 orang. Nah ini kan rumah sakit pemerintah. Nah itu nggak boleh masuk. Jadi aku agak legaan. Berarti ya kakekku masih nggak apa-apa lah. Maksudnya ya ada harapan kayak gitu. Terus aku disuruh sama majikanku bawa nenekku pulang aja, dimandiin, terus dikasih makan. Nah ini itu ya makanan kakekku yang tadi pagi aku mau ngasih ke kakekku nggak dimakan. Nanti masih ada susu ini. Ini susunya kakekku buat nenekku juga. Aku tuh udah diledek banget ya. Cengkan pele ya. Nah itu terus aku tuh diledek, takutnya kenapa-napa. Soalnya semalam ya udah kayak nafasnya ngos-ngosan gitu, kayak gitu. Maemnya kayak gini, Cengkan lecing gitu di kos sama. Terus yang dikhawatirkan mbokku itu ya, Nyonya Bos, takutnya kalau nenek pulang itu kakek kan nggak ada. Nanti tanya-tanya. Padahal selama aku di sini kerja lah ya, 3 tahun lebih. Itu kalau misal kakekku masuk rumah sakit pas nenekku lagi sekolah itu, pulangnya itu nenekku itu nggak tanya kakekku gimana gitu enggak. Pokoknya pulang ya, kayak gini. Sesekali nanya, tapi aku jawabnya lagi jalan-jalan kayak gitu. Tadi nanya sekali, kakek itu di mana? Aku bilangnya sih lagi jalan-jalan kayak gitu. Kalaupun aku bilang di rumah sakit juga nenekku ya, habis itu lupa. Jadi yang nggak perlu yang dikhawatirkan gimana kalau misalnya nenekku tanya-tanya gitu. Iya itu udang. Halika. Yang sik. Saya kentosik ya, gue beli lebih enak. Jual enak. Orang enak. Hay lấy màu à? Âm hộ mẹ. Makannya ini enak, udang. Ya. Yam lesin. Yam á. Thằng xin yam.
Nenekku tuh nggak bisa nyedot tahu. Kayak gini, yang gini. Alah, Lipin. Mau kau leh. Jadi ada Ah, mau kau. ini dah. Disedot. Iya. Daripada mubazir, ini punya kakekku. Udah aku tunjuk sama sedotan. Tanah. Kaulah. Cengkansin. Alah sih ya. Enak. Tak. Enak. Tak jalan. Enak. Enak. Ini apa ya, majikanku itu bilang Halo. itu kan kakekku terserang kanker paru-paru itu sekitar 2 tahunan inilah. Pokoknya aku pas awal-awal kesini itu kan job aku kan cuma jaga nenekku, maksudnya yang prioritasnya itu nenekku yang dijaga karena gitu. Kalau misal ke dapur itu kan takutnya nyolokin kompor kayak gitu kan. Terus pokoknya pas aku awal-awal datang ke sini tuh ya, yang namanya dapur, namanya minyak sama kecap asin itu dicampur satu botol itu ada banyak yang enggak seharusnya di tempatnya kayak gitu. Nah makanya aku tuh prioritasnya itu nenekku. Tapi setelah aku setahun di sini, terus kakekku divonis kena kanker paru-paru. Nah itu dulu pas awal-awal divonis itu ya dokternya bilang ya paling ini umurnya itu nggak akan lama kayak gitu ya, sekitar hitungan bulan. Tapi aku sampai di sini 2 tahunan lebih, itu kakekku menderita kanker sekitar 2 tahunan lebih, kan masih dikasih umur kayak gitu ya. Terus kemarin lah, mungkin kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu majikanku bilang pas ini apa ya, pas bilang kayak aku tuh lupa inget ya antara 3 minggu atau enggak 1 bulan kayak gitu. Aku tuh beruntung banget kakek itu masih ada umur sampai sekarang. Pokoknya kayak bilang makasih ke aku, jagainnya udah baik, udah sabar, udah terjadwal obatnya kayak gitu. Terus misal kalau ada apa-apa kan aku langsung hubungin majikanku kayak gitu ya. Nah itu seperti sebuah keajaiban bisa bertahan sampai sekian tahun lah ibaratnya ya, setahun lebih, 2 tahun, malah 2 tahun lebih ya. Ini tisu. Terus itu ya, karena kakekku kan udah sepuh banget, orang udah mau 90, apalagi sampai ada pas itu kan ketabrak COVID. Nah itu kan paling menakutkan kalau misal sampai dulu itu pas dulu terkena COVID itu khawatir banget, takutnya itu ya sampai segitu umurnya kakekku. Nah ini aku tuh tapi ini yang paling parah kayaknya tuh. Maksudnya kayaknya paling deg-degan banget lah yang hari ini. Karena dulu ya pernah kayak gitu, tapi ternyata ya pas dibawa pas dibawa itu yang dulu itu nggak bangun-bangun, dibawa itu katanya kebanyakan obat tidur. Kebanyakan obat tidur, seharusnya minum 1, itu kakekku ya ternyata ambil lagi. Aku kan udah ngasih 1, itu ternyata kakekku ambil lagi. Terus jadi pas aku bangunin itu nggak bangun-bangun, pas dibawa ke rumah sakit kata dokternya itu cuman kebanyakan obat tidur, dia itu hanya tidur aja kayak gitu sampai nggak bangun-bangun, bangunnya di rumah sakit. Nah ini karena aku tahu semalam itu udah nafasnya nggak enak, juga nggak minum obat tidurnya kebanyakan, cuma 1 ya, mungkin mengkhawatirkan banget sih. Ini kita lagi nunggu majikanku, entah itu Tuan Bos atau enggak Pak Bontot atau enggak mbokku kasihan sih karena mau ke Jepang, jadinya malah udah diwanti-wanti sebenarnya kakekku ya. Aku mau ke Jepang, jangan sampai ambruk, jangan sampai jatuh, jangan sampai sakit kayak gitu. Takutnya ya gitu ntar mbokku ke Jepang. Padahal kemarin itu habis pamitan, malah sekarang kayak gini. Ya aku makanya teleponnya ke Pak Bosku ya, bukan ke mbokku. Takutnya dia mau ke Jepang jadi tambah khawatir. Ini malah karena mengkhawatirkan kan, jadi adik-adiknya itu yang masih tahu ke mbokku. Ya kita nunggu aja kabar dari mereka sih, semoga kakekku nggak apa-apa kayak gitu. Kakekku nanti pulang sehat karena mau Imlek. Ya Allah kasihan sih, tahun dulu ya mau Imlek ngedrop kayak gitu. Ya udah ya Lur, makasih yang udah ngikutin video aku. Semoga berharapnya sih kakekku sembuh, nanti bisa imlekan bareng kayak gitu. See you in next video, bye bye.
with